Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsya Fitri Susanti, kelas teknik sipil A dengan NIM 2103020020. Pada kesempatan kali ini saya akan memenuhi salah satu tugas mata kuliah rekayasa lalu lintas, yaitu mengenai laporan hasil survei lalu lintas. Survei ini dilakukan oleh kelompok kami dengan beranggotakan 5 orang, yaitu saya, kemudian ada Mahathir Muhammad, Rifki Tirta, Fadli Rajabi, dan Sahrul. Lokasinya yaitu di Jalan Raya Panumbangan, Kecamatan Panumbangan, Kabupaten Ciamis. Untuk waktu survei dibagi menjadi 3 sesi, yaitu pagi, siang, dan sore. Untuk pagi yaitu pukul 6 sampai 8, untuk siang yaitu pukul 12 sampai 14, dan untuk sore yaitu pukul 16 sampai 18. Untuk alat yang digunakan yaitu HP dengan menggunakan aplikasi multi counter untuk volume, stopwatch dan speed gun untuk kecepatan, kemudian ada roll meter untuk inventarisasi jalan. Sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu jalan. Jalan merupakan prasarana yang sangat dibutuhkan dalam sistem transportasi untuk menghubungkan suatu tempat ke tempat lain dalam rangka pemenuhan kebutuhan ekonomi, sosial, dan budaya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode dasar survei. Metode survei adalah metode yang bertujuan mengambil sejumlah besar data dengan mengambil sampel dari suatu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpul data tersebut. Hasil survei volume. Untuk arah Panjalu Raja Polah, banyak kendaraan yang melewati ruas Panjalu Raja Polah, diantaranya 3.252 motor, 654 mobil, 54 MPU, 6 bus kecil, 1 bus sedang, 2 bus besar, 180 pick up, 86 truk kecil, 103 truk sedang, 3 roda 3, dan 7 sepeda. Sedangkan untuk arah Raja Polah Panjalu, banyak kendaraan yang melewati ruas Raja Polah Panjalu, diantaranya 3.363 motor, 507 mobil, 52 MPU, 46 bus kecil, 1 bus besar, 296 pick up, 86 truk kecil, 72 truk sedang, 2 truk besar, 24 roda 3, dan 19 sepeda. Kemudian, volume lalu lintas kita ubah ke dalam satuan SMP. Apa itu satuan SMP? Satuan mobil penumpang atau SMP adalah satuan kendaraan di dalam arus lalu lintas yang disetarakan dengan kendaraan ringan atau mobil penumpang. Besaran SMP dipengaruhi oleh tipe atau jenis kendaraan, dimensi kendaraan, dan kemampuan olah gerak. Kemudian di sini terdapat tabel nilai SMP. Bisa kita lihat. Di sini ada jenis kendaraan, nilai SMP untuk ruas, dan nilai SMP untuk simpang. Yang pertama ada kendaraan ringan, yaitu nilai SMP-nya 1. Kemudian kendaraan berat 1,20, kemudian sepeda motor 0,25, kemudian tidak bermotor 0,80. Untuk lebih jelasnya bisa kita lihat pada tabel ini. Kemudian setelah mengalikannya ke dalam satuan SMP, didapatlah hasil sebagai berikut. Untuk arah Panjalu Raja Polah, nilai SMP yang didapat di ruas Panjalu Raja Polah dengan total nilai kendaraan yaitu 1.301 motor, 664 mobil, 54 MPU, 6 bus kecil, 1 bus sedang, 3 bus besar, 180 pick up, 86 truk kecil, 134 truk sedang, 2 roda 3, dan 6 sepeda. Sedangkan untuk arah Raja Polah Panjalu,
nilai SMP yang didapat di ruas Raja Polah Panjalu dengan total nilai kendaraan yaitu 1.345 motor, 507 mobil, 52 MPU, 46 bus kecil, 1 bus besar, 296 pick-up, 86 truk kecil, 94 truk sedang, 3 truk besar, 19 roda 3, dan 15 sepeda. Kemudian, kesimpulan survei volume. Yang pertama, dari hasil survei lalu lintas, Jalan Raya Panumbangan didominasi oleh kendaraan roda 2 dan roda 4. Kemudian yang kedua, banyak kendaraan yang melewati ruas Panjalu Raja Polah yaitu pada pukul 6.45 sampai pukul 7.00. Sedangkan untuk ruas Raja Polah Panjalu yaitu pada pukul 17.15 sampai dengan 17.30. Untuk yang ketiga, periode jam sibuk yaitu pada pukul 16.45 sampai 17.45 untuk kedua arah. Setelah survei lalu lintas, kami melakukan survei kecepatan. Survei kecepatan dilakukan pada pukul 12.30 sampai 13.30 dengan jarak 50 meter. Penentuan sampel untuk menghitung kecepatan yaitu dengan rumus Lovin. Bisa kita lihat, ini adalah rumus Lovin, yaitu N sama dengan N plus 1 ditambah NE kuadrat. Untuk N adalah sampel, N populasi atau jumlah kendaraan, dan E untuk margin error. Di sini kami menggunakan margin error 0,1. Untuk arah Panjalu Raja Polah, N sama dengan N per 1 ditambah NE kuadrat, sama dengan 466 per 1 ditambah 466 dikali 0,1 dikuadratkan, sama dengan, untuk 466 ini diambil dari 1 jam tersibuk yang tadi. Maka diperolehlah hasil 80 kendaraan untuk arah Panjalu Raja Polah. Sedangkan untuk arah Raja Polah Panjalu banyak kendaraannya dari jam tersibuk, 1 jam tersibuk yaitu 508. Didapatlah 84 kendaraan. Itu untuk arah Raja Polah Panjalu. Kemudian setelah mengetahui sampel yang kita gunakan untuk menghitung kecepatan, di sini kita juga menggunakan rumus kecepatan untuk menghitung kecepatannya tentunya. Nah, rumus kecepatan itu yaitu V sama dengan S per T. V itu kecepatan kilometer per jam, S itu jarak meter, T itu waktu jam. Contohnya, arah Raja Polah Panjalu diketahui T-nya itu 4,15 sekon dengan jarak 50 meter. Maka V sama dengan S per T sama dengan 50 per 4,15 sama dengan 12 meter per sekon. Nah, di sini kita ubah meter per sekonnya ke kilometer per jam. Kemudian, setelah mengetahui cara yang tadi, tinggal dimasukkan saja hasil survei kita ke dalam rumus tersebut. Setelah mengetahui rumus V sama dengan S per T, langsung saja kita masukkan hasil survei yang telah kita lakukan ke dalam rumus tersebut. Maka didapatlah hasil sebagai berikut. Untuk arah Panjalu Raja Polah, setelah survei kecepatan didapat sampel kendaraannya itu 82 kendaraan. Setelah dihitung, total kecepatannya itu 2.757 km per jam. Maka rata-rata kecepatannya adalah, untuk menghitung rata-rata kita menggunakan rumus total kecepatan dibagi sampel sama dengan 2.757 per 82 sama dengan 34 km per jam. Kemudian untuk Raja Polah Panjalu dengan sampel 84, total kecepatannya 3.151 km per jam,
maka rata-rata kecepatannya yaitu total kecepatan per sampel 3154 per 84 sama dengan 38 km per jam. Kesimpulan, rata-rata kecepatan ruas Panjalu Raja Polah adalah 34 km per jam, sedangkan rata-rata kecepatan ruas Raja Polah Panjalu adalah 38 km per jam. Setelah melakukan survei kecepatan, kita melakukan survei untuk inventarisasi jalan. Untuk mengetahui kapasitas jalan, sebelumnya saya akan jelaskan terlebih dahulu apa itu kapasitas. Kapasitas adalah volume maksimum kendaraan yang dapat diharapkan untuk melalui suatu potongan jalan pada periode waktu tertentu untuk kondisi tertentu. Di sini kita menggunakan rumus MKJI 1997, yaitu C0 dikali FCW dikali FCSP dikali FCSF dikali FCCS, satuannya SMP per jam. C di sini yaitu kapasitas SMP per jam, C0 kapasitas dasar SMP per jam, kemudian FCW yaitu faktor penyesuaian lebar jalur lalu lintas, kemudian FCSP yaitu faktor penyesuaian pemisah arah, kemudian FCSF faktor penyesuaian hambatan samping, dan terakhir FCCS faktor penyesuaian ukuran kotak. Perhitungan di Jalan Raya Panumbangan. Yang pertama, kapasitas dasar. Jalan Raya Panumbangan itu 2 lajur tak terbagi, maka C0-nya 2900 SMP per jam. Yang kedua, faktor penyesuaian lebar jalan. 2 lajur tak terbagi, lebar jalurnya itu 6 meter. Setelah kami ukur menggunakan roll meter, maka FCW-nya itu 0,87. Yang ketiga, faktor penyesuaian pemisah arah. 2 lajur, 2 per 2, 50-50 sama, maka FCSP-nya 1,00. Yang keempat, faktor penyesuaian hambatan samping. Setelah diukur, lebar bahu jalannya itu 1 meter, hambatannya pun sangat rendah, maka FCSP-nya 0,98. Yang kelima, faktor penyesuaian ukuran kota. Ukuran kota yaitu 0,1 sampai 0,5 juta penduduk, maka FCCS-nya 0,90. Dari data ini, kita masukkan ke dalam rumus MKJJI 1997. C sama dengan C0 dikali FCW dikali FCSP dikali FCSF dikali FCCS SMP per jam. Maka C sama dengan 2900 dikali 0,87 dikali 1,00 dikali 0,98 dikali 0,90. Maka C sama dengan 2225,286 kendaraan. Kesimpulannya, kapasitas kendaraan di Jalan Raya Panumbangan adalah 2225 kendaraan. Sekian pemaparan laporan hasil survei lalu lintas yang dapat saya sampaikan. Sebelumnya saya akan menyampaikan kesan dan pesan selama belajar rekayasa lalu lintas. Menurut saya belajarnya asik, kemudian kita melakukan survei, jadi ada pengalaman baru, menambah pengalaman baru, menjadi tahu survei kecepatan, volume, dan inventarisasi jalan. Harapannya semoga bisa bermanfaat untuk saya di kemudian hari. Terima kasih untuk perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe.